Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana kabar hari ini tarna-tarni semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama dan utama adalah kita senantiasa untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan dalam perkuliahan pendidikan agama Islam dan masuki pertemuan yang ke-11, di mana kita pada pertemuan yang ke-11 ini akan membahas mengenai Mabda'ul Islam. Berikutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada uswah kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Tarna-tarni, untuk memulai perkuliahan pagi hari ini, marilah kita buka dengan melafadzkan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan membahas mengenai Mabda'ul Islami, yaitu membahas mengenai apa yang dimaksud dengan mabda' atau membahas tentang definisi mabda'. Kemudian yang kedua, mengenal 3 macam mabda' di dunia. Kemudian yang ketiga adalah membahas mengenai perbedaan-perbedaan yang ada pada mabda' di dunia ini. Nah, baik. Pembahasan kita dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208 tentang perintah kewajiban untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhannya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, maka masuklah kalian semuanya, fil silmi kafah, dalam Islam secara kafah, ya, atau secara keseluruhannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian orang-orang yang beriman mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan itu, lakum, bagi kalian orang-orang beriman, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Nah, taruna-taruni, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tentang 2 hal yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, ya, termasuk insya Allah kita semuanya, ya, sebagai hamba-hamba yang beriman. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini memerintahkan 2 hal. Yang pertama adalah udkhulu fisilmi kafah. Artinya apa? Masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, ya. Jadi masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, ya, yaitu menerima Islam baik dari A sampai Z. Yaitu ketika Islam berbicara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan
Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas ibadah ubudiyah, ya, penyembahan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah ubudiyah, kita langsung beribadah kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam pelaksanaan sholat, seperti dalam pelaksanaan bisa jadi ibadah haji, ya, termasuk kemudian pelaksanaan puasa. Itu adalah beberapa contoh yang kita melakukan aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam perkara ubudiyah. Begitu pula kita juga diminta untuk masuk Islam dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan hubungan kita dengan diri kita sendiri, yaitu dalam masalah akhlak, adab makan minum. Nah, itu kita juga minta. Apalagi kemudian yang ketiga adalah masuk ke dalam Islam dalam perkara-perkara hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, ya, termasuk dengan alam semesta. Nah, makanya kita masuk dalam Islam tidak hanya melaksanakan perkara-perkara ibadah mahdhah saja, ya, ubudiyah saja. Kita tidak hanya kemudian menerima Islam dalam hal Islam mengatur perkara-perkara sholat, puasa, ibadah haji saja, tetapi juga harus menerima Islam ketika Islam juga mengatur bagaimana tata cara untuk makan, minum, berpakaian, kemudian berakhlak yang baik, menghormati yang tua, gitu ya, yang tua menghargai yang muda, perkara-perkara yang berhubungan antara hubungan diri kita dengan diri kita sendiri, termasuk kemudian ketika Islam itu mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, atau hablum minan nas, ya, termasuk kemudian hubungan kita dengan alam semesta. Nah, maka Islam juga kemudian mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, hablum minan nas. Nah, contohnya banyak hal, ya, dalam aspek misalnya kalau dikelompokkan, ya, bisa dalam aspek pendidikan, bisa dalam aspek sosial kemasyarakatan, bisa masuk dalam aspek ekonomi, bisa masuk dalam aspek politik, bisa masuk dalam aspek budaya dan lain sebagainya. Nah, contohnya misalnya Islam kemudian juga memerintahkan tentang kemudian agar umat Islam menjauhi perkara-perkara riba. Kemudian Islam telah kemudian memberikan syariat tentang kebolehan jual beli, yaitu masuk dalam perkara ekonomi. Demikian halnya Islam telah memerintahkan dalam aspek pendidikan, ya, bahwa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, baik ketika kita mulai dilahirkan hingga nanti kita meninggalkan dunia ini. Nah, itu ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Begitu pula dengan kemudian kita ada di masyarakat menjaga pergaulan, larangan untuk mencuri misalnya, larangan untuk berzina misalnya. Kemudian di situ diberikan juga aturan-aturan kalau ada pelanggaran, maka hukumannya misalnya ada hukuman yang sampai kemudian membuat jera kepada masyarakat, ya, misalnya ada hukuman rajam, ada hukuman potong tangan dan seterusnya. Itu semua adalah aturan-aturan Islam yang mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia satu yang lainnya, artinya hablum minan nas, ya, sehingga maksudnya di sini udkhulu fis-silmi kafah, ya, adalah masuk ke dalam Islam secara kafah, ya, artinya adalah menerima seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah mahdhah, kemudian mengatur hubungan antara diri kita dengan diri kita sendiri dalam masalah akhlak, adab berpakaian, makan minum, dan juga berhubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Itu semuanya Islam atur. Nah, itu artinya kalau kita
di sini diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam secara keseluruhan, maka harus mau untuk menerima Islam secara keseluruhan dari aturan-aturan yang ada. Tidak hanya memilih, oh saya Islam senangnya hanya sholatnya saja, hanya puasanya saja. Oh saya memilih Islam hanya adab makan minumnya saja. Tidak hanya itu gitu ya, tetapi keseluruhan sebagaimana yang saya sebutkan. Itu perintah yang pertama, yaitu untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah perintahnya dalam ayat ini, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Dan janganlah kalian orang-orang yang beriman ya mengikuti langkah-langkah syaitan ya. Dimana syaitan memiliki motivasi untuk senantiasa mengarahkan manusia melanggar apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangannya, ingin menjerumuskan manusia menjadi pengikut-pengikutnya dengan berbagai macam cara ya. Baik ketika kemudian kita disesatkan oleh setan dalam masalah niat kita, kemudian juga dengan bisa jadi tata caranya. Nah, niatnya itu bisa disalahkan atau dibelokkan ketika kita beribadah misalnya, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya itu juga menjadi larangan dalam Islam. Nah, setan berusaha untuk menyesatkan manusia itu ke arah itu. Begitu pula dengan tata caranya, niatnya ikhlas tapi caranya yang disalahkan. Di situ. Misalnya saja, ya Islam tidak mengenal adanya istilah Robin Hood gitu ya, yang dia mencuri kemudian dipakai untuk menyantuni fakir miskin. Nah, Islam tidak mengenal demikian. Begitu pula Islam tidak mengenal bahwasanya cara-cara yang salah gitu, meskipun niatnya adalah baik gitu. Seperti misalnya karena niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah bagus, tapi tata caranya salah ya, sholat duhur sampai 5 rakaat karena terlalu semangat, karena terlalu ikhlas misalnya. Nah, itu menyalahi caranya. Nah, maka di sini pintu-pintu setan untuk kemudian menyesatkan manusia dengan berbagai macam cara dan membelokkan niat tadi. Nah, kita tidak diperintahkan untuk mengikuti langkah-langkah setan tersebut. Artinya apa? Harus menjauhi. Kenapa? Innahu, maka sesungguhnya setan itu lakum bagi kalian orang-orang yang beriman, adu mubin, musuh yang nyata, yang akan membawa kalian semuanya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kurang lebih sedikit ya mengenai kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 208. Sehingga yang menjadi titik poin dalam ayat ini dalam pembahasan kita mengenai mabda'ul Islam adalah kewajiban masuk Islam secara keseluruhannya. Nah, kita berbicara mengenai mabda ya. Maka cara kita adalah terkait apa itu definisi mabda. Oleh karena itu di sini dijelaskan menurut Muhammad Ismail dalam bukunya Al-Fikru Al-Islami menyatakan bahwa mabda merupakan akidah akliyah yang basiku anha nidham. Artinya adalah akidah akliyah yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan atau nizam. Nah, di sini petanya adalah mabda demikian ya, terdiri dari dua hal, itu akidah akliyah dan sistem aturan. Karena tadi dari definisi adalah mabda itu adalah akidah akliyah yang basiku anha nizam. Nah, apa itu akidah akliyah ya? Akidah akliyah adalah pemikiran yang menyeluruh ya tentang kehidupan, tentang alam semesta, tentang manusia, serta hubungannya antara manusia dengan kehidupan, antara kehidupan dengan alam semesta dengan manusia, serta hubungan ketiganya itu. Itulah akidah akliyah. Itu mampu mengaitkan
segala hal yang mampu untuk dijangkau oleh akal pikiran manusia, bahwa semuanya itu ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dari situ melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan, sehingga di sini dijelaskan mabda adalah akidah akliyah yang melahirkan sistem aturan. Maka bisa dibedakan mabda terdiri atas fikroh dan torikoh, di mana fikroh tatarannya adalah tadi akidah akliyah, kemudian torikoh itu adalah aturan-aturannya. Nah, maka dalam fikroh sendiri di sini terdiri dari dua hal, yaitu akidah akliyah sebagaimana yang saya jelaskan definisinya. Kemudian yang kedua adalah pada sisi fikroh atau pemikiran itu masuk juga adalah solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi. Itu berupa pemikiran, solusi atau pemecahan terhadap masalah-masalah. Karena apa? Karena akidah akliyah itu atau akidah akliyah tersebut itu ternyata memiliki solusi-solusi dalam memecahkan sebuah masalah. Kemudian yang kedua adalah adanya selain fikroh namanya torikoh. Dalam hal ini adalah lebih ke tataran praktis, yaitu cara, yaitu bagaimana cara menerapkan atau melaksanakan mabda itu sendiri. Dan yang kedua adalah cara memelihara akidah. Terus kemudian yang ketiga adalah cara mengemban atau kemudian menyebar luaskan ya mabda ke seluruh penjuru dunia. Ini ya, berarti mabda ada fikroh, ada torikoh. Fikroh meliputi pemikiran-pemikiran. Dalam tataran pemikiran adalah ada akidah akliyah. Yang kedua adalah pemikiran mengenai solusi pemecahan terhadap masalah. Kemudian torikoh itu berbicara mengenai hal praktis, mengenai cara. Itu yang pertama, cara menerapkan atau melaksanakan mabda'nya itu seperti apa caranya. Dan yang kedua adalah cara memelihara akidahnya agar tetap terjaga. Kurang lebih berhubungan dengan cara memelihara pokok pemikiran-pemikirannya. Kemudian yang ketiga adalah cara mengemban mabda itu sendiri seperti apa. Nah, 3 macam mabda yang ada di dunia apa saja? Nah, apabila kita telusuri di dunia ini, kita hanya akan menjumpai 3 macam mabda, ya, yaitu ada mabda kapitalisme, kemudian ada namanya sosialisme termasuk komunisme, dan juga Islam. Situ. Karena apa? Dari karakteristik yang dimiliki oleh kapitalisme, kemudian juga sosialisme dan juga Islam, itu memiliki ciri-ciri sebagai sebuah mabda. Dia memiliki fikroh dan torikoh, memiliki akidah akliyah, memiliki solusi atau pemecahan masalah, dan kemudian juga memiliki torikoh berupa aturan-aturan praktis tentang bagaimana cara untuk melaksanakan mabda, menjaga akidah, dan mengemban, menyebarluaskan mabda itu tadi ke seluruh penjuru dunia. Mereka semua memiliki. Nah, maka ada 3 macam mabda yang ada di dunia. Nah, 2 mabda pertama masing-masing saat ini diemban oleh satu atau beberapa negara hingga saat ini. Sedangkan mabda yang ketiga yaitu Islam saat ini tidak diemban oleh satu negara pun, ya, karena Islam diemban oleh individu-individu dalam masyarakat, ya. Sekalipun demikian, mabda ini tetap ada di seluruh penjuru dunia. Nah, mengenai perbedaannya ini mohon maaf terlalu kecil, ya. Perbandingan antara mabda Islam, kapitalisme, dan sosialisme. Yang pertama dari aspek sumber. Dari aspek sumbernya, kalau Islam sumbernya yang menjadi rujukan pemikiran tersebut atau fikrohnya itu berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian kalau kapitalisme adalah produk akal manusia yang lemah dan
terbatas, sebagaimana juga yang terdapat dalam sosialisme ataupun komunisme. Kemudian yang kedua adalah akidah atau dasar qiyadah fikriyahnya, yaitu kalau Islam berasal dari rukun iman, menyatukan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau kapitalisme berasal dari sekulerisme, memisahkan antara agama dan kehidupan. Kemudian sosialisme yaitu adalah paham materialisme, ya, menolak keberadaan agama. Yang ketiga, tolak ukur kebahagiaan. Nah, kebahagiaan kalau menurut Islam apa? Yaitu tercapainya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat bahagia. Kemudian kalau kapitalisme adalah meraih materi, ya, bisa pangkat, kekayaan sebanyak-banyaknya. Dan sosialisme adalah meraih materi, ya, sama seperti di kapitalisme. Kemudian yang keempat, ya, pandangan terhadap masyarakat dan individu. Islam memandang bahwa masyarakat adalah kumpulan individu yang memiliki pemikiran dan perasaan yang satu serta diatur oleh satu hukum yang sama. Nah, fokusnya individu adalah anggota tubuh masyarakat. Individu diperhatikan demi kebaikan masyarakat dan sebaliknya. Nah, kalau menurut kapitalisme, masyarakat adalah hanya kumpulan, ya, berbentuk dari individu-individu. Sehingga fokusnya di sini adalah individu adalah segalanya, masyarakat tidak menjadi prioritas. Kemudian kalau dalam masyarakat sosialisme komunisme, masyarakat adalah kumpulan dan kesatuan antara manusia, alam, dan interaksi manusia dengan alam. Ya, fokusnya negara adalah segalanya, individu hanya salah satu gigi dalam roda masyarakat. Ini ya, nanti bisa kemudian sampai kepada kesesuaian dengan akal, yaitu Islam sesuai karena apa? Akidahnya dibangun berdasarkan proses berpikir. Nah, kalau kapitalisme tidak sesuai, kenapa? Karena dibangun berdasarkan kompromi atau mencari jalan tengah gitu. Kemudian yang sosialisme atau komunisme apalagi, ya, itu tidak sesuai karena bersandar pada materialisme gitu, yang mengutamakan hanya pada materi sebagai asas pemikirannya. Nah, ini ya teman-teman terkait dengan perbedaan 3 macam mabda yang ada di dunia, ya. Minimal teman-teman tahu bahwasannya di dunia berdasarkan definisi mabda itu hanya ada 3 macam mabda, yaitu Islam, kapitalisme, dan sosialisme. Nah, ini sebagai akhir ya teman-teman, karena fokus kita hanya berbicara mengenai definisi mabda, kemudian 3 mabda di dunia, kemudian teman-teman diminta untuk mencari perbedaan masing-masing mabda yang ada di dunia. Ya, ini sebagai review dan tesnya, silahkan nanti teman-teman bisa kerjakan, ya. Silahkan nanti dikerjakan dalam lembar kertas dan nanti bisa dikumpulkan di Google Classroom. Baik, teman-teman semuanya, untuk kuliah kali ini kita lanjutkan dengan teman-teman mengerjakan kuis yang saya berikan, ya, hanya menjawab 3 macam pertanyaan saja. Untuk pemberian materinya saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.